Baik, untuk materi yang pertama yaitu ironi kekayaan Papua. Papua merupakan wilayah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama dari sektor tambang emas, mineral, dan migas. Namun kenyataannya, kekayaan tersebut belum mampu mengangkat taraf hidup masyarakat setempat. Hingga kini, Papua masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, meskipun dikelilingi sumber daya bernilai besar. Contohnya tambang emas raksasa PT Freeport di Mimika, eksplorasi minyak di Teluk Bintuni, serta program perluasan lahan MIVI yang digadang-gadang membawa kemajuan, ternyata tidak memberikan manfaat signifikan bagi warga lokal. Situasi ini diperburuk oleh ketidakadilan distribusi hasil sumber daya alam dan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi sering dilakukan oleh perusahaan nasional maupun asing tanpa pelibatan maksimal masyarakat Papua, sehingga memicu konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta rasa ketertinggalan. Banyak warga menganggap pembangunan hanya menghadirkan tambang besar dan infrastruktur yang tidak berdampak langsung pada peningkatan pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Akibatnya, kekayaan alam Papua lebih banyak dinikmati oleh pihak luar, sementara masyarakat asli masih berjuang untuk memperoleh hak dan kesejahteraan yang layak. Baik, materi selanjutnya adalah penyebab ketimpangan akses terhadap hasil alam Papua. Ketimpangan akses terhadap hasil alam Papua terjadi karena kekayaan alam belum dinikmati secara adil oleh masyarakat lokal. Keuntungan dari tambang dan sumber daya alam lebih banyak dirasakan oleh pemerintah pusat dan perusahaan besar. Sementara masyarakat Papua hanya mendapat sedikit manfaat. Selain itu, banyak wilayah di Papua masih tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sehingga masyarakat sulit berkembang. Konflik sosial juga sering muncul karena masyarakat adat merasa hak atas tanah dan sumber daya mereka tidak dihargai. Akibatnya, pembangunan berjalan lambat dan kemiskinan semakin parah. Lemahnya tata kelola pemerintah serta kurangnya pengawasan terhadap dana otonomi khusus membuat program pembangunan tidak efektif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pun masih lemah sehingga banyak program tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kurangnya transparansi dan kontrol anggaran penyebabnya kebijakan sering tidak tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat tetap rendah. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab kemiskinan. Kadang daerah yang paling kaya sumber daya justru menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berikut beberapa faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu resource cost atau manajemen sumber daya yang buruk. Ketika daerah hanya mengandalkan ekstraksi jual tambang, jual komoditas, ekspor mentah, uang yang masuk tidak berputar di masyarakat lokal. Perusahaan besar ambil untung, modal dari luar daerah mengalir pergi lagi. Dan pembangunan industri lokal tidak terjadi. Secara angka, produksi dan PRDB bisa terlihat tinggi, tapi manfaatnya tidak turun ke bawah. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai studi di Indonesia, termasuk di Papua, tanah kaya mineral, tetapi masyarakat tidak merasakan kesejahteraan karena rantai nilai lokal tidak berkembang. Berikut 2. Penciptaan nilai lokal rendah. Sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar cenderung memakai sedikit tenaga kerja. 2. Penciptaan nilai lokal rendah. Sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar cenderung memakai sedikit tenaga kerja lokal dan banyak pengimpor kebutuhan dari luar, sehingga pendapatan daerah yang berputar sangat sedikit atau sangat kecil. Tanpa industri pengolahan yang menambah nilai dan pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi tidak mampu menurunkan kemiskinan. Kelemahan tata kelola atau governance, korupsi dan ketidakmerataan distribusi anggaran. Pendapatan sumber daya seharusnya dikelola pemerintah
untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, jika tata kelola lemah, misalnya korupsi, pengawasan kontrak buruk, atau anggaran tidak tepat sasaran, maka keuntungan sumber daya tidak dirasakan masyarakat. Banyak analisis menunjukkan bahwa kurangnya transparansi daerah ikut memperparah kemiskinan lokal. Keempat, keterpencilan geografis dan biaya transaksi tinggi. Banyak wilayah Papua terisolasi oleh pergunungan dan hutan, sehingga biaya transportasi sangat tinggi. Akibatnya, harga barang mahal, akses pasar terbatas, dan pelayanan publik seperti sekolah serta fasilitas kesehatan sulit dijangkau. Kondisi ini membuat manfaat pendapatan sumber daya tidak sampai ke komunitas terpencil. Kelima, pengangguran struktural atau mismatch keterampilan. Proyek ekstraktif biasanya membutuhkan keterampilan khusus, sehingga tenaga kerja lokal tidak otomatis terserap. Minimnya pelatihan vokal dan modal membuat masyarakat lokal sulit bersaing memanfaatkan peluang kerja. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengangguran dan setengah pengangguran menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Berikut materi terakhir yaitu solusi mengatasi kemiskinan. Pembangunan di Papua harus dilakukan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya yang unik, seperti daerah pegunungan, akses transportasi yang terbatas, serta budaya masyarakat adat. Karena itu, kebijakan tidak bisa disamakan dengan daerah Jawa. Pemerintah perlu memperbaiki pendataan dan koordinasi di tingkat kampung supaya bantuan sosial dan dana otsus bisa tepat sasaran. Pembangunan idealnya dimulai dari kampung, bukan dari kota. Dengan memperkuat ekonomi, kampung masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak bergantung terus pada bantuan. Potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, hasil laut, dan hasil hutan harus dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja baru. Pemerintah dan pihak swasta juga bisa membantu menciptakan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil daerah sendiri. Selain ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting. Pendidikan harus diprioritaskan dengan memperluas akses sekolah dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan kerja lokal. Pendidikan yang rendah terbukti berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, karena itu pembinaan, pelatihan, dan pengembangan anak muda serta wirausaha lokal perlu diperkuat. Pengelolaan dana otsus dan dana desa harus transparan, akuntabel, dan benar-benar dipantau supaya manfaatnya tepat untuk masyarakat. Pembangunan akan lebih berhasil jika pemerintah pusat, daerah, tokoh adat, dan masyarakat bekerja sama.